Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Januari tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Menilik kembali pada bacaan pekan lalu dari video yang saya sampaikan terkait dengan bulan purnama di Cancer, dan kita melihat bahwa pada saat bulan purnamanya, bulan conjunction dengan Mars. Bulan purnama tentu saja oposisi dengan matahari, dan ini menandakan posisi 24 derajat Cancer. Kita membaca ada shipwreck, ya, shipwreck dari tempat tinggal kita, sehingga kita perlu untuk mencari tempat sementara berlindung. Nah, kalau kita menilik dari kejadian di lingkungan kita, terutama kalau lingkungan saya yang paling dekat adalah tentu saja HP dan komputer. Yang saya lihat dari YouTube adalah berita dari Los Angeles, yang saya juga sempat kaget ya, karena itu sangat besar ya, sangat besar pengaruhnya. Dan kemudian di beberapa tempat di Jakarta tentunya terjadi kebakaran gedung. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata setelah lewat kita baru paham maksudnya dari ketika bulan conjunction dengan Mars yang oposisi dengan matahari. Di situ ada api, ada rumah, atau api itu juga bisa kita interpretasikan dengan dispute, pertengkaran, perang. Tapi karena konteksnya rumah, sehingga memang yang saya lihat juga dari YouTube adalah yang selebriti yang ada kaitannya dengan pengadilan, something like that. Tapi juga di situ ada kesan rumah tangga yang sangat kental, rumah atau pasangan suami istri, atau yang terkait dengan posisi rumah tangga. Nah, itu ingin saya kembalikan. Jadi mungkin buat kita sendiri ke depan adalah ketika kita membaca chart itu ya, ada informasi, tetapi kondisi terburuk yang mungkin terjadi itu hanya terjadi di tempat-tempat yang memang rentan. Jadi kalau kita tidak ada hubungannya, jadi tidak resonate, tidak relevan, itu artinya bukan berarti energinya nggak ada, tetapi kita memang tidak teraktivasi karena memang kita tidak relevan dalam hal, katakanlah yang punya rumah dengan kondisi aman dari sirkuit, dari sengatan listrik yang berbahaya, atau dari dapur yang mengandung bahaya gitu, maka kita bisa terlepas dari energi tersebut karena kita sangat waspada. Nah, itu yang saya bisa sampaikan sebagai pembelajaran buat kita semua. Nah, kembali pada chart pekan kali ini, setelah bulan purnama, maka kita lihat kita persiapan ke bulan baru yang berikutnya. Dan bulan baru berikutnya itu baru terjadi pada pekan depan, atau karena bulan barunya nanti akan terjadi di Aquarius, maka selalu bulan baru Aquarius yang pertama itu adalah tahun baru Cina ya. Selalu tahun baru Cina itu bulan baru di Aquarius. Nah, anyway, sebelum sampai di sana, kita lihat pada pekan kali ini di hari Senin bulan ada di Libra, kemudian di akhir pekan yaitu di hari Minggunya bulan ada di Sagittarius. Jadi energi adalah antara Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Jadi di sini ada kaitannya dengan hubungan dengan orang lain, khususnya yang dekat dengan kita. Kita mulai hari Senin ya, hari Senin tanggal 20 kita lihat bulan di 12 derajat 37 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat di Libra, membuat Grand Trine dengan Ceres yang ada di Aquarius dan dengan Jupiter retro yang ada di Gemini. Bulan dan Jupiter itu adalah pasangan, biasanya suami istri tentunya, kalau memang relevan. Atau kita bisa tarik ke orang yang paling penting dalam kita membuat keputusan. Jadi bisa bos
di kantor, dan lain sebagainya. Jupiter masih retro, artinya apa? Kekuatan dari siapapun yang jadi pemimpin kita atau suami kita pada saat ini sedang kondisi di mana terbuka untuk terjadi perubahan. Retro itu sebenarnya kan saatnya kita mengevaluasi atau ada perubahan dari cara yang biasa dilakukan. Dan ini membuat kita lebih mudah bicara untuk perencanaan keuangan ke depan, Ceres yang ada di Aquarius ya. Di saat yang bersamaan, bulan juga membentuk square dengan Merkurius yang conjunction dengan Pallas Athena. Nah, ini menandakan bahwa memang kita pada hari Senin katakanlah kita bisa bicara dengan persepsi yang sama terhadap kemungkinan pengambilan keputusan di masa yang depan gitu ya, dengan pasangan kita, suami kita, atau dengan bos kita. Tetapi memang kita punya risiko untuk pada hari Selasanya kita menemukan bahwa ada beberapa hal yang lebih detail yang perlu dibahas lagi. Dan apapun yang dibahas pada hari Selasa ini jauh lebih complicated, tapi relatif blunt ya. Jadi artinya kalau ada pertentangan, maka pertentangan itu sebenarnya jelas posisinya, nggak ada yang bingung di tengah, either yes or no. Tetapi di sini memang sepertinya ya, untuk yang rumah tangga, dan tidak harus terjadi pada semuanya, adalah pemikiran terkait orang ketiga, tetapi orang ketiganya itu sudah lalu, jadi seperti mantan gitu ya. Mantan itu masih berpengaruh terhadap apapun diskusi yang sedang dibahas, dan diskusi ini mengandung potensi untuk pertengkaran di mana kita harus lebih pintar gitu ya. Jadi mungkin di sini ada kaitannya juga dengan pengadilan ya. Jadi ada 3 pihak, berarti 3 atau lebih gitu ya. Dan ini merupakan kondisi diskusi yang sangat hangat ya. Jadi kalau saya mau ngambil contoh yang dari luar aja, yang selebritis di luar ya. Kalau ini memang jatuhnya ke pengadilan, maka di sini memang alot sekali. Kita sampai tidak tahu persis siapa sebenarnya yang membawa energi korosif lebih besar. Jadi saling tuduh ya. Namanya smear campaign atau black campaign untuk nah itu terjadi di sini. Jadi saya ambil tadi contohnya memang agak jauh dari kita ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Tetapi di sini pertengkaran yang saling menjatuhkan personality. Jadi kayak personality killer gitu loh, menjelek-jelekan orang lain gitu. Dan satu-satunya cara untuk menang adalah mengatakan bahwa memang dia punya trait karakter yang sangat korosif, yang sangat buruk seperti itu. Jadi semua hal-hal buruk itu bisa muncul di highlight supaya pihak lain dapat menang. Tapi karena dari dua belah pihak, maka bisa kebayangkan saling memburukkan satu dengan lain seperti itu. Ini tidak lagi terkait rumah tangga, tapi yang saya contohkan tadi rumah tangga. Tapi memang kalau melihat dari planet lain, matahari yang benar-benar conjunction dengan Pluto di 1 derajat di Aquarius, ini seperti awal dari peperangan yang cukup panjang. I'm so sad actually saya bicara gini, dan mudah-mudahan tidak terjadi anyway. Dan saya lihat juga pada saat yang bersamaan, dan sangat jelas garisnya ya, di 24 derajat Scorpio, Juno yang oposisi dengan Uranus retro
23 derajat 18 menit ini is a big thing juga. Karena ini seperti perubahan dari bagaimana kita memandang satu hal yang kita pikir adalah keharusan gitu loh. Keharusan dalam arti kata dari dulu juga begitu, turun temurun juga begitu, karena di Juno ada di Scorpio. Jadi yang kita udah nggak tahu lagi, tanda petik, kita udah tidak membahas lagi asal muasal, tetapi itu karena diaktifasi, jadi itu harus dibahas lagi. Jadi ini ngapain sih ngomongin kayak gini lagi gitu ya, tapi ini harus dibahas karena ada perubahan besar atau kejadian yang traumatis itu terjadi karena persepsi kita terhadap konsep yang benar yang kita lihat dari masa lalu seperti itu, which is gitu ya, itu membuat trauma untuk beberapa pihak. Iya, tetapi pihak yang paling kita anggap sebagai victim atau yang paling besar mengalami kerugian itu punya dukungan, hari Selasa masih punya dukungan untuk bisa melawan. Jadi yang tadinya berat sebelah, kekuatannya lebih besar yang lain karena kekuatan eksesif, pada saat ini kekuatannya bisa muncul dari sumber yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Dan ini akan terus menjadi pendukungnya di masa yang akan datang, dan dukungan ini akan terus meluas. Pada hari Rabu, bulan sudah masuk ke Scorpio, conjunction dengan Vesta. Ini juga kalau saya bawa ke tingkat internasional, katakanlah ya, ini perbedaan yang disebabkan oleh biasanya agama atau kepercayaan, which is di highlight perbedaannya, dan itu dibahas sehingga membuat beberapa pihak itu menjadi tersinggung dan memprovokasi kegiatan yang lebih parah seperti itu sebenarnya. Anyway, saya tarik ke yang lebih individual. Jadi ini seperti kalau kita biasanya kan suka ngelihat idola kita gitu ya, penyanyi or someone gitu ya, dan kemudian ada gosip muncul gitu ya terkait rumah tangga or something, dan it's a big thing gitu, sehingga mengubah perasaan kita terhadap yang tadinya kita suka menjadi kita pertanyakan apakah suka, tidak. Itu barangkali adalah dua hal yang berbeda ya, katakanlah dari sisi kreativitasnya kita tetap suka, kita tetap menghargai sebagai hasil yang luar biasa, tetapi dari pihak lain katakanlah kita baru mengenali bahwa dia punya kebiasaan yang kita tidak bisa dukung, something like that. Hari Kamis, bulan yang conjunction dengan Juno, dan ini trine dengan Mars serta banyak ya Venus, ini tanggal 23. Venus, saya dengar tanggal 24-25 akan terjadi alignment di planetary yang sangat besar, tapi kalau kita lihat memang tanggal 24 itu bulan yang ada di Scorpio itu kan sebenarnya membawa tema ya. Membawa tema besarnya adalah yang tadi yang saya cerita, masih sama sebenarnya. Ada dispute, ada revelation terkait hal yang ditutupi, tetapi itu membawa dukungan untuk pihak yang tersakiti sehingga bisa muncul
dan mendapatkan pembelaan yang pantas mereka terima. Itu hari Kamis dan Jumat sebenarnya. Jumat itu adalah puncaknya karena planetnya sebenarnya sama, tetapi hanya derajatnya yang menjadi lebih kentara. Kita lihat kan gambar segitiga dan gambar segi empatnya semakin kental, dan kita lihat garisnya juga yang personally itu juga sangat kental, seperti Uranus yang oposisi dengan Juno, dan Juno baru saja dilewati oleh bulan. Artinya ada kesepakatan yang benar-benar baru di sini, apapun bentuk kesepakatan yang dimaksud tadi. Ada perubahan yang sangat dominan, yang major gitu ya, dari bagaimana kita mengurus hal yang terkait dengan traumanya. Trauma itu kan termasuk penyakit, termasuk kejadian buruk yang dialami orang atau sekelompok orang. Mudah-mudahan ini bukan bencana, termasuk bencana perang gitu ya. Iya. But something big is going to happen tanggal 24-25 gitu ya. Kita belum bisa prediksi sekarang, tapi yang jelas planetarinya mengatakan bahwa di sini yang terlibat di dalam transit yang tension adalah Merkurius, Pallas Athena, Mars, Eris, dan Chiron, serta Lilith. Mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak bisa diam di situasi konflik. Kalau diaktifasi dalam saat yang bersamaan, it will explode. Dan kemudian Juno yang oposisi dengan Uranus dan Junonya itu diaktifasi oleh bulan, tentu saja itu membawa satu cerita sendiri. Cerita adanya perubahan dari kesepakatan yang sifatnya adalah turun-temurun, warisan budaya. Tetapi mungkin hal tersebut tidak menghasilkan satu situasi yang menguntungkan buat kelompok tertentu. Jadi kayak represif, tekanan dengan cara mempermalukan, seperti itu misalnya. Nah itu udah gak bisa lagi. Gimana itu bisa ceritanya, hal yang seperti itu bisa muncul dan dibahas. Jadi hal yang tabu atau hal yang biasanya kita tidak bahas, atau hal yang biasanya ya iyalah gitu, enggak, kita harus bahas. Ini penting. Ini bukan hal untuk membuat kita malu dan membiarkan kelompok itu tersakiti. Intinya seperti itu. Jadi itu hari Kamis dan Jumat. Sebenarnya saya agak merinding juga sih. Kemudian hari Sabtu mudah-mudahan tidak ada hal buruk terjadi. Hari Sabtu tanggal 25, bulan yang ada di Sagittarius oposisi dengan Jupiter retro. Ini sebenarnya latar belakangnya sama ya, dan semakin beleber gitu cerita yang tadi, tapi kita lihat apa yang paling penting di sini. Masih sama ceritanya. Hari Minggu, jadi hari Sabtu dan Minggu bulan yang ada di Sagittarius kemudian membentuk transit yang tension, baik dengan Jupiter maupun dengan Venus. Kemudian itu hari Sabtu. Pada hari Minggunya bulan di Sagittarius tension dengan Neptunus.
Maka ini seperti cerita ketika oposisi, ya, jadi yang sedang memperjuangkan sesuatu itu tengah kehabisan semua gitu. Jadi bukan berarti dia akan tidak ada harapan, bukan begitu. Kalau kita sering nonton drama, ya, drama, which is drama itu kan diambil dari real life juga, tetapi dibuat fiction dalam karakternya maupun dalam ceritanya, tetapi polanya sama. Polanya adalah sesaat sebelum pengakhiran, itu siapapun yang menjadi pembicaraannya gitu ya, either dia protagonis atau antagonis, itu biasanya protagonisnya akan terlihat seperti dia akan kehilangan semuanya. Like there is no way out. Tetapi di akhir ada plot twist kan. Selalu begitu, tapi dalam kondisi nyata juga begitu. Yang tadinya sepertinya akan kehilangan semua, barangkali justru dia akan menang. Tapi sebaliknya, dia yang akan menang gitu ya, menang semuanya, itu justru pada akhirnya akan terlihat apa yang menjadi buruknya, entah terlambat atau tidak, apakah dia akan takes hanya dalam waktu seminggu sudah bisa berada di tempat yang seharusnya, atau it takes like years, like 5 tahun, 10 tahun baru kembali, tetapi kita bisa menyadari pada hari Sabtu dan Minggu di mana sebenarnya posisi yang sebenarnya dia, paling enggak keyakinan kita pada saat tersebut. Perkara nanti ceritanya berubah is another day, dan saya lebih encourage teman-teman untuk melihat sesuatu pada hari tersebut, mengambil pelajarannya untuk hari tersebut, dan selalu mengambil posisi untuk tadi yang aman buat kita kan selalu love. Kalaupun kita fight for what? Fight for love. Itu adalah yang paling aman. Ketika kita memperjuangkan cinta, dalam arti apa cinta? Cinta terhadap kemanusiaan, cinta terhadap keindahan, cinta terhadap kesehatan, ya. Semua hal yang sebenarnya bukan distraction. Kalaupun kita mengambil posisi distraction, adalah distraction untuk perbaikan, then we'll be just fine. Prosesnya akan luar biasa, tetapi itu yang kita hadapi pada saat ini. Karena memang antara Scorpio dan Sagittarius itu adalah puncak dari perjuangan kita. Begitu masuk ke Capricorn, itu semuanya udah lebih settled, supaya bisa masuk ke area Aquarius. Ketika dari hal yang settle tersebut kita bisa membangun semua yang baru, tetapi pada akhirnya kan harus dikembalikan lagi. Setelah ini apa rencana berikutnya? Kalau kita bicara perjalanan bulan, maka itu adalah perjalanan yang cepat gitu kan. Tetapi kadang-kadang perjalanan yang cepat itu ada aktivasi dengan planet-planet yang bisa membawa cerita ini jauh lebih panjang. Saya hanya berharap bahwa karena ini kan sebentar. Apakah ada? Kayaknya juga ini bukan yang long lived ya, tetapi yang lebih short lived. Jadi artinya pada hari Sabtu Minggu mungkin kita melihat keluar, kita bisa melihat tokoh-tokoh di mana sebenarnya kemudian kita bisa lihat mana yang lebih benar daripada yang lain. Oke. I think saya sudah kebanyakan di sini. Jadi apa tema besarnya pekan kali ini? Ya, pekan kali ini sebenarnya lebih membawa hubungan antara dua belah pihak, yang kemudian ceritanya ternyata eksplosif ya. Eksplosif, ada satu hal yang baru,
kemudian menjadi pertentangan, dan pada akhir pekan kita bisa melihat sebenarnya posisi dari pihak-pihak yang bertentangan itu mana yang kita lebih favored, lebih dukung satu pihak daripada yang lain gitu. Dan tetapi itu hanya kemungkinan, karena dukungan itu bisa sifatnya juga sementara, karena akan ada perubahan yang lebih besar lagi, terutama ketika Juno oposisi dengan Uranus. Artinya masih berproses. Beyond the threshold of fear. Iya, jadi tadi memang energi yang saya rasakan ketika membaca tengah minggu itu adalah saya sangat hati-hati. Kenapa hati-hati? Hati-hati itu kan adalah penggambaran dari kecemasan yang saya coba kontrol. Tapi memang ini beyond the threshold of fear, nomor 25 atau 7 atau perubahan atau maju setelah pernah menang, itu memang sangat terasa. Jadi kita sangat khawatir terhadap sesuatu. Kenapa? Karena kita nggak tahu gitu. Sehingga kita sangat takut. Beyond the threshold of fear, enter the lion's jungle. Don't think about getting hurt. Fearful thoughts are phantoms of the mind. No one is harmed in this jungle. Everything is compassion and love. It is your fear holding you back like a bar behind the door. Jadi pintunya seolah-olah ditutup. Kita bisa melihat keluar dan kita tidak mau membuka pintu. Padahal kalau kita mau membuka pintu, bisa. Kita hanya berpikir bahwa kita berada dalam satu tahanan. Sehingga kita nggak berani masuk ke junglesnya si lion. Tapi sebenarnya begitu kita masuk ke arena yang kita takuti, no one is harmed in this jungle. Jadi barangkali juga tadi energinya saya ketika saya takut itu justru menunjukkan bahwa itu mungkin reaksi pertama kita, tetapi just don't be afraid, go ahead. Ini ada kaitannya masih dengan rumah tangga. Ini kan sama dengan yang kemarin ya, ini masih rumah besar gitu ya. Tapi kita udah lebih paham situasinya sekarang, sehingga kita bisa membuat perencanaan ke depan. Belum bisa kita lakukan sesuatu sekarang, tetapi kita bisa memahami, bisa mengendalikan situasinya. Minimal mengendalikan emosi kita. Kartu yang pertama, di sini observe. Benar. Jadi pada pekan kali ini akan banyak pihak yang bergelut, tetapi tugas kita adalah mengobservasi. Mudah-mudahan kita punya tugas hanya mengobservasi, tidak menjadi bagian dari pertempuran tersebut. Tapi ini yang kita lihat. Kalaupun kita menjadi bagian dari pertempuran, jangan mengambil keputusan besar dulu. Mundur dulu, observasi situasinya. Semua masih berubah. Sacred mountain, be still and take the time to move into the silent place within yourself. Locate your internal source of power, meditate, wait, do not move forward until it feels right. Surrender to stillness, do not take action. If you observe rather than react, you claim your power. Clearly, udah 2 kali. Dan dua-duanya kartu yang jumping. Jadi jangan takut. Lihat saja, hadapi semua jungle-nya kita. Tapi jangan mengambil keputusan besar. Observe. Observe itu kita tidak bereaksi secara membabi buta. Wishing well, ini previous eventnya. Current situation, bond collector. Bond collector itu kita belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan dan kejayaannya orang lain. You are whole and have everything need within. Kita hanya perlu belajar dari luar, tetapi kita tidak perlu mengambil sesuatu. Kita tidak dalam sangat berkebutuhan mengambil sesuatu dari luar. Moonlight,
Your intuition allows you to see beyond the mundane, logical and analytical. Follow it. Jadi kita pakai intuisi kita. Masih sama itunya, temanya. Kemudian ini previous eventnya itu adalah The Chariot. Kartu sekarang adalah Knight of Raphael, romantic, dramatic, poetic, introspektif. Ini juga basisnya love kan ya. Dan Knight itu bukan Queen dan bukan King, sehingga memang gerakannya masih kecil dengan otoritas yang terbatas. Ini energinya sekarang, current situation, just you need to love dan move slowly. Karena kedepannya kita Nine of Raphael ya. Make a wish, dream become reality, a joyful time of life. Jadi kalaupun situasinya di luar tampaknya heboh banget gitu ya, tenang aja dulu. Ini previous eventnya, family harmony, your loved ones from a strong pillar form a strong pillar of support, embrace their love and put past issues behind you. Ini untuk kartu masa lalunya, memaafkan, seperti itu ya. Kartu sekarangnya adalah new idea. Your new idea is divinely guided and is meant to be shared with others. Continue to work on it as you are on the right path. Ya, kita tidak perlu membuktikan apa-apa pada saat ini, kita observasi saja. Divinely guided. Yang berikutnya adalah smile. Ini untuk kartu near future-nya. Simply smile and notice the profound and healing difference it makes. Jadi very clear untuk pekan kali ini, apapun yang terjadi, kita ambil posisi sebagai pengamat. Jangan terburu nafsu mengambil keputusan. Tahan dulu. Ini juga Nine of Raphael, di sini ada Nine of Cups sama ya. Dan di sini juga Page kartunya. Anyway, apa yang kita bisa lihat dengan situasinya adalah power, structure, stability, authority, father. Jadi di sini entah kita yang berperan sebagai emperor atau situasinya memang sudah terkendali gitu ya. Mungkin bukan kita yang harus mengendalikan ya, makanya emperor kalau sudah ngambil keputusan, apa yang kita bisa lakukan? Kita kan tinggal ngikutin dan lihat hasilnya. Challenge-nya adalah thoughtful, curious, intellectual writer. Karena ini posisinya di challenge, kita tuh sebenarnya mempertanyakan, kita skeptis dengan arahan yang diberikan oleh orang yang berkuasa. Memang dia punya tempat, dia punya hak untuk mengambil keputusan, dan kita sebenarnya kepengen protes gitu. Tetapi karena jauh kan antara Emperor sama Page of Swords, kita tuh nggak ada apa-apanya. Advice-nya adalah wish fulfillment, contempt. Jadi sementara there's nothing we can do, kita enjoy aja hari ini. Apapun yang ada di depan kita nikmati. Nanti outcome-nya adalah kita lebih bisa memahami compassion, new love. Kita paham bahwa semua yang terjadi itu adalah dasarnya cinta yang ditawarkan kepada kita. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang apa ya, kalau kita bersedia untuk tenang gitu ya, get your reading, itu sebenarnya kita won't be harmed gitu loh. Tetapi kalau kita terpancing gitu ya, terprovokasi, maka nggak ada yang simple. Pets are here as your teachers and healers. Sama sebenarnya, ini kita bisa lihat satu sebagai tempat kita mencari kedamaian, karena dari situ kan ada delightful. Yang kedua, kita belajar sebagai petsnya kita. Ketika pets itu being so sweet, no, apa yang dia lakukan, just sitting and look good, look cute gitu ya, your life will be just fine ya. Kalau kita sebagai pets gitu ya, nggak nakal gitu ya, just being cute gitu ya,
nanti majikan kita itu akan, atau sebenarnya kalau kucing majikannya itu dia ya, catnya itu bukan orangnya. Nanti kita akan diberi makanan yang enak, diberi kenyamanan hidup, dan dielus-elus. So this is so 9 of Cups, so 9 of Raphael. Jadi pekan ini dari cerita yang begitu horor banget tadi yang saya bacakan gitu, tapi ternyata dibalik dari semua pesan yang muncul pada hari ini adalah nggak usah dipikirin yang itu, di situ di luar dari kita. Kalau kita energinya tidak bisa, energi yang agresif itu tidak menyentuh kita, how gitu, karena memang nggak ada di bagian dalam diri kita yang diaktifasi ya. Nggak ada chance sedikit pun dari energi negatif itu bisa memprovokasi kita, maka kita bisa sepenuhnya enjoying our week. Oke, Wenita Indah saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.